Ini adalah hasil karya polesan dari Mas Riko. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Vios. Mobil kali ini datang dalam keadaan yang lumayan kotor dan di beberapa sisi bodi depan dan belakang. Untuk bodi kitnya sudah pecah-pecah dan nanti akan kita lepas, kemudian dicat ulang agar terlihat rapi kembali. Pada bagian bodi mobil ini terlihat banyak sekali baratan-baratan halus, jamur dan juga kerak-kerak di seluruh bodi mobil, sehingga membuat tampilan dari Toyota Vios ini terlihat kusam dan buram. Kinclongnya kurang maksimal, serta pada bagian stop lamp juga nantinya akan kita ganti dengan yang baru. Beliau sudah menyiapkan beberapa part yang akan kita ganti. Dan pada bagian interiornya pun juga terlihat kotor. Sepertinya mobil ini memang sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya atau entah bagaimana, sehingga kotorannya sudah menumpuk, sehingga sudah waktunya untuk disalon total. Dan selanjutnya, selesai kita cek interior dan eksterior fungsi-fungsi, lanjut ke proses bengkel cat terlebih dahulu untuk melakukan proses beberapa repaint dan juga pelepasan body kitnya. Selesai 2 hari proses repaint, lanjut ke proses selanjutnya. Sekarang waktunya kita undercarriage detailing. Yang pertama kita setting dulu ke hidrolis, kemudian lanjut ke proses pembongkaran roda. Untuk pembongkaran roda ini kita lepas keempat roda sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan agar proses pembersihannya bisa menyeluruh dan detail. Pembongkaran roda ini juga tidak sembarangan, jadi sudah kita atur agar posisinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Dan setelah dibongkar, terlihat banyak sekali kotoran, kerak-kerak, serta noda pasir yang menempel di seluruh bagian kolong roda, kaki-kaki, dan juga bawah bodi mobil. Kotoran-kotoran ini selain bisa mengganggu pemandangan terlihat kotor dan kurang terawat, kotoran-kotoran ini jika dibiarkan terus-menerus bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil.
Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merotokkan kotoran dan juga noda-noda serta pasir yang mengendap di dalam sasis maupun di sela-sela bawah bodi mobil. Penyemprotan ini harus kita lakukan dengan detail, teliti, serta kita ulang-ulang agar hasilnya benar-benar maksimal. Setelah kita semprot menggunakan high pressure cleaner ini, nantinya akan dilanjutkan dengan proses detailing menggunakan degreaser. Dan lagi dengan proses detailing pada bagian sela-sela bodi mobil. Biasanya di sela-sela bodi emblem terutama atau potongan-potongan bodi terdapat banyak sekali kerak-kerak yang menempel. Kerak-kerak akibat noda tetesan air yang mengering sendiri seperti ini biasanya menimbulkan tampilan yang sangat mengganggu, apalagi mobil warna hitam. Jika terlihat putih-putih maka seperti tidak enak dilihat. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seat belt. Untuk seat belt mobil ini kita bersihkan semua keempat titiknya menggunakan high pressure cleaner.
Dengan high pressure cleaner ini bisa mengangkat kotoran dan juga noda daki yang menempel di dalam serat seatbeltnya. Kotoran-kotoran yang ada di seatbelt selain bisa mengganggu pemandangan seatbelt terlihat kotor dan belang-belang, bisa juga memicu timbulnya gatal maupun alergi bagi penggunanya. Kita ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga noda, pasir maupun debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses poles bodi. Karena kotoran-kotoran yang ada di bodi jika tidak dibersihkan terlebih dahulu bisa mengganggu jalannya proses poles. Bukannya malah bagus, malah bisa bikin baret. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada interiornya. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Apalagi mobil ini nantinya juga akan kita pasang dengan peredam, jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu hingga benar-benar detail. Pembongkaran pada interior ini kita harus lakukan dengan hati-hati serta teliti karena banyak sekali klip-klip Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil ini karena dia sudah di backlit dengan kulit, jadi pembersihan ini kita menggunakan all-purpose cleaner dari Maguire serta menggunakan spon magic dan juga kuas.
ataupun sikat gigi untuk menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit di sela-sela jahitan-jahitan joknya. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kemudian kita kuas dan dilanjutkan lagi dengan vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran-kotoran dan noda-noda inilah yang bisa membuat timbulnya bau apak di dalam mobil, serta mengundang serangga dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi di lantai dasar. Jika sudah karatan bisa jadi malah jebol lantainya. Namun untuk kondisi di lantai dasar mobil Vios ini masih tergolong cukup bersih dan tidak terlalu parah kotorannya, karena bagian atas karpet dasar sudah di-clean. Bagian karpet dasar atas sudah dilapisi dengan karpet dasar kalep atau kulit, jadi lebih aman dan kotoran-kotoran tidak terlalu masuk ke dalam. Setelah kita bersihkan hingga benar-benar bersih lantai dasarnya, sekarang lanjut ke proses pemasangan pada peredam suara dan juga peredam panas. Peredam yang kita gunakan ini adalah Automate Extreme. Dia ketebalannya hanya 2 mm dan memiliki peredaman yang cukup bagus. Fungsi dari pemasangan peredam di lantai ini tujuannya untuk mengurangi kebisingan atau suara-suara yang mengganggu di saat kita berjalan di jalanan akibat suara gesekan antara aspal dengan ban mobil ataupun suara roda yang agak masuk bisa diminimalisir dengan peredam Automate ini. Pemasangan peredam ini kita harus lakukan dengan detail, teliti dan juga serapi mungkin agar semua bagian peredam bisa merekat, menempel dan juga sesuai dengan lekukan-lekukan bawah bodi mobil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemasangan peredam pada atapnya. Untuk peredaman pada atap ini tujuannya untuk mengurangi kebisingan dari atap mobil ketika hujan, sehingga suara yang dihasilkan jauh lebih lembut dan juga tidak terlalu berisik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pemasangan pada pintu-pintu mobil ini agar suara dari motor di samping bisa jauh lebih teredam. Dan juga bagi penggemar audio, peredam suara di dalam interior mobil ini sangat bagus karena suara-suara yang dihasilkan akan jauh lebih bagus dan jernih. Oke. Next, selesai kita pembersihan interior full, lanjut ke proses pemasangannya. Pemasangan seluruh bagian interior ini kita kembalikan lagi seperti semula, serapi mungkin dan sepresisi mungkin agar hasilnya tidak terlihat hingga mobil ini sudah kita bongkar, serta trim-trim yang ada di dalam interior mobil ini tidak bergetar dan tidak berbunyi. Apalagi pada pemasangan baut jok ini juga harus kita pasang dengan presisi, tidak boleh miring sedikit pun, karena jika pemasangan baut dari jok ini miring sedikit saja bisa menimbulkan dol, akibatnya sangat susah untuk dibuka dan juga merusak rumah bautnya.
Dan sekarang lanjut ke proses detailing pada sela-sela bagian tempat-tempat sempit di seluruh bagian bodi mobil. Pembersihan ini kita lakukan berulang-ulang agar tujuannya hasilnya bisa benar-benar maksimal dan kerak-kerak yang bisa tertinggal kita bersihkan secara lebih teliti lagi. Dan next, sekarang lanjut ke proses poles bodi yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baratan-baratan halus serta jamur yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Apalagi mobil ini sudah dicat ulang, jadi pada bagian yang sudah dicat akan kita koreksi lagi agar hasilnya kinclongnya maksimal serta glossinya bisa muncul. Dan seperti inilah hasilnya. Bagian kanan sudah dipoles, jauh lebih terlihat kinclong dan warnanya makin keluar. Untuk bagian yang kiri masih terlihat buram akibat dari cat yang baru dan juga gosok dari tukang catnya. Setelah kita koreksi hasilnya, seluruh bagian bodi mobil akan jauh lebih sempurna dan kinclongnya makin keluar. Ini adalah hasil karya polesan dari Mas Rico. Dan lanjut, sekarang naik ke step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk menghilangkan cacat mindar atau baratan halus yang tersisa setelah proses step pertama. Step kedua ini bisa disebut sebagai step penyempurnaan dari step pertama tadi. Selain bisa membuat cat bodi mobil menjadi lebih halus, step kedua ini bisa meningkatkan glossy pada cat bodi mobilnya sehingga makin keluar glossinya. Dan lanjut ke proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil. Untuk baratan-baratan yang ada pada kaca biasanya tidak bisa kita bersihkan karena akan sangat sulit dan juga beresiko tinggi, bisa menimbulkan baratan-baratan yang baru. Setelah kita scrub, kaca akan jauh lebih terlihat bening serta meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita bersihkan, kita cuci bersih. Nantinya bisa kita koreksi apakah hasilnya sudah benar-benar maksimal atau belum.
Setelah kita dekontaminasi, lanjut ke proses finishing yaitu dressing. Dressing pada mesin ini kita menggunakan produk dari Macquarie Hyper Dressing. Tujuan dari dressing mesin ini untuk membuat tampilan ruang mesin jauh lebih fresh dan hitamnya natural. Dapat juga berguna untuk mencegah debu-debu agar tidak terlalu menempel di ruang mesin, sehingga tetap menjaga kebersihan dari ruang mesin. Kemudian untuk kaca mobil juga akan kita proteksi menggunakan glass coating. Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun atas pada kaca, sehingga timbulnya jamur atau kotoran-kotoran yang menempel pada kaca, sehingga jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Kemudian untuk bodi mobil juga akan kita proteksi menggunakan produk dari Macquarie Gold Glass yang biasa kita sebut dengan wax. Macquarie Gold Glass Carnauba Plus ini bisa membuat tampilan cat bodi mobil terlihat glossy, kinclong, dan menimbulkan efek hidrofobik juga, sehingga dapat meminimalisir serta mempertahankan kilau dari mobil kita sepanjang hari. Kedua proteksi ini bisa bertahan 3 hingga 6 bulan. Setelah selesai, lanjut ke proses pemasangan part-part yang sudah disiapkan oleh pemiliknya tadi, seperti talang air, stop lamp, dan juga lain-lain, agar tampilan Vios ini makin fresh dan juga seperti baru lagi. Sekarang untuk interior kita finishing menggunakan fogging AC. Fogging AC ini tujuannya untuk membunuh bakteri dan juga kuman penyebab bau apak, sehingga AC terasa segar dan sejuk. Setelah melewati proses yang sangat panjang, dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat kusam dan buram sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy, dan mobil ini terlihat total seperti baru.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Vios ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.